warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Sabrina Felia. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, seperti yang kalian lihat di judulnya, judul video ini, hari ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komentarku di video yang membahas tentang beasiswa KGSP undergraduate yang sudah pernah aku upload sebelumnya. Yang belum nonton boleh nonton, nanti aku taruh linknya di bawah supaya kalian bisa nonton. Nah, jadi banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanya di kolom komentar. Cuma aku udah merangkum sekitar 7 pertanyaan yang sering banget ditanyain, dan mudah-mudahan dengan video ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ini bisa terjawab, jadi kalian nggak bingung lagi gitu loh. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like videonya, share juga video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian atau untuk teman-teman kalian yang ingin mendaftar beasiswa KGSP tahun ini, tahun depan, ataupun tahun-tahun ke depannya. Oke, mari kita mulai videonya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang lumayan banyak ditanyain adalah, Kak, kalau aku lulusnya tahun 2021, itu daftarnya di tahun berapa? Nah, gini ya, jadi kalau misalnya kalian lulus SMA-nya tahun 2021, artinya kalian baru bisa mendaftar beasiswa GSP ini tahun 2021 juga. Karena kalau misalnya kalian daftar tahun ini, tahun 2020, kalian kan belum punya ijazah ataupun surat keterangan lulus. Sedangkan salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa KGSP ini adalah kalian sudah harus mempunyai ijazah ataupun surat keterangan lulus. Makanya untuk kalian-kalian yang lulus SMA-nya tahun 2021 baru bisa mendaftar beasiswa KGSP tahun 2021 ya. Terus selanjutnya, pertanyaan kedua yang sering banget juga ditanya ini, Kak, kalau misalnya aku dari jurusan IPS, jurusan IPA, terus aku dulu dari SMK, bisa daftar nggak? Bisa kok, bisa banget. Apalagi yang jurusan IPS atau jurusan IPA itu bisa banget, karena kan memang istilahnya jurusan-jurusan yang diambil nanti waktu kuliah kan ya dasarnya dari IPA atau IPS gitu. Dari SMK pun bisa ikut daftar kok. Aku ingat tahun 2016 itu pernah ada yang lulus beasiswa KGSP itu dari SMK. Nanti aku taruh nih videonya di sini biar kalian bisa nonton juga. Pokoknya yang dari IPA, IPS, SMK semuanya bisa daftar beasiswa KGSP. Asalkan udah lulus dan punya ijazah. Terus pertanyaan ketiga, berapa Kak biaya yang dibutuhin? Lumayan nih, kalau aku tahu aku bisa nabung dari sekarang. Terus sebenarnya kalau membahas masalah biaya ini relatif, karena masing-masing orang biayanya beda-beda. Cuma untuk aku tahun lalu biaya yang aku keluarkan itu adalah sekitar 350.000. Kenapa Kak murah? Iya, karena aku nggak menggunakan cap notaris. Kok enggak Kak, kan harus pakai cap notaris? Karena kemarin waktu aku minta cap notarisnya itu, notaris nggak mau kasih. Jadi mau nggak mau aku hanya mengandalkan cap dari penerima tersumpah aja. 350.000 itu sudah include biaya menerjemahkan berkas ke dalam bahasa Inggris dan biaya ongkos kirimnya. Itu di luar biaya fotokopi, biaya beli amplop, biaya beli print kertasnya dan lain sebagainya. Itu di luar ya guys. Pokoknya 350.000 itu full biaya translate berkas dan biaya ongkos kirim berkasnya. Itu. Lalu banyak juga yang tanya ini, Kak, nanti kalau misalnya sampai tahap di interviewnya di mana dan pakai bahasa apa? Apakah kalau sudah interview itu sudah pasti lolos ke babak terakhir? Enggak ya guys. Jadi KGSP ini kan ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap seleksi berkas. Tahap seleksi berkas ini tahun lalu itu waktu aku daftar ada sekitar 390-an pendaftar. Nah, yang lolos masuk ke tahap kedua, yaitu tahap interview pertama itu ada sekitar 15 orang. Nah, 15 orang ini kemudian akan dipanggil untuk wawancara di Kedutaan Besar Korea yang ada di Jakarta, dan wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Yang mewawancara ada 3 orang, 2 orang Korea, 1 orang Indonesia. Nah, kemudian setelah interview itu yang akan lolos ke babak terakhir ada sekitar 5 orang kuotanya. Kalau untuk Indonesia tahun lalu nggak tahu ini, mudah-mudahan masih 5 orang karena itu lumayan banyak. Nah, jadi untuk yang sudah lolos ke tahap interview pertama itu belum tentu lolos ke tahap terakhir, ke babak terakhir. Jadi benar-benar yang lolos tahap interview kedua ke babak terakhir itu benar-benar beruntung banget. Kalau misalnya memang masih rezeki ya
pasti dia dapet gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk tahap interview pertama itu belum tentu lolos ya guys. Terus pertanyaan selanjutnya nomor 5 nih, Kak, kalau mau nyertain sertifikat apa aja Kak? Sertifikat apa aja boleh, entah itu sertifikat prestasi, sertifikat ikut pelatihan, sertifikat ikut volunteer, sertifikat topik, sertifikat TOEFL, apa aja yang kalian punya sertifikatnya boleh sertain aja, karena sertifikat ini kan sebenarnya sifatnya opsional. Aku sendiri tahun lalu melampirkan juga sertifikatnya, itu sertifikat melampirkan sertifikatku waktu mendapat beasiswa untuk belajar bahasa Inggris dari Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta. Aku mendapat beasiswanya, jadi aku ada 2 itu sertifikatnya. Aku lampirkan juga, cuma nggak tahu sih waktu itu ngaruh atau enggak, cuma ya aku lampirin aja coba-coba, karena kan sertifikat itu sifatnya opsional, siapa tahu ada nilai plusnya, jadi nggak apa-apa lampirin aja sertifikat yang kalian punya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih yang banyak juga ditanyain, Kak, kalau nilai kelas 10-nya jelek, nilai kelas 11-12-nya bagus, ataupun Kak, aku nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ranking, itu gimana, bisa lolos nggak? Kalau pertanyaannya seperti ini, aku nggak bisa mengiyakan ataupun tidak bisa bilang kamu nggak bakal lolos atau kamu bakal lolos kok walaupun nggak kamu pilih kayak gitu. Aku nggak bisa bilang kayak gitu, karena keputusan bisa lolos atau nggak lolosnya itu kan di tangan panitia. Cuma kalau misalnya memang nilai kalian tidak terlalu mengangkat poin kalian waktu daftar berkasnya itu, kalian bisa maksimalin di study plan, di personal statement, di recommendation letter, itu kalian bisa maksimalin. Kalau misalnya kalian hanya mengandalkan nilai tapi yang 3 tadi yang aku sebutin itu tidak kalian maksimalkan, ya percuma juga gitu loh. Jadi walaupun nilainya jelek, usahakan maksimalkan personal statement, study plan, dan recommendation letternya. Insya Allah kalau memang rezeki ya pasti bisa lolos gitu. Terus yang ini sebenarnya jarang ditanyain, cuma ini penting juga menurutku karena mungkin masih ada banyak yang bingung juga. Pertanyaan ke-7, pertanyaan terakhir nih, Kak, berkas apa aja yang harus ditranslate dan harus dicap notaris? Jadi berkas yang harus ditranslate itu ada ijazah, kemudian transkrip nilai, lalu ada data kewarganegaraan. Data kewarganegaraan ini untuk kamu dan untuk orang tua kamu. Kalau aku kemarin pakainya untuk data kewarganegaraanku, aku pakai akta kelahiran. Sedangkan untuk data kewarganegaraan orang tuaku, aku menggunakan kartu keluarga. Jadi yang aku translate tahun lalu waktu aku daftar itu ada 4 berkas: ijazah, transkrip nilai, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Sebenarnya untuk data kewarganegaraan ini bebas. Kalian boleh pakai KTP, boleh pakai KK, boleh pakai akte, boleh pakai paspor. Cuma waktu kemarin aku mikirnya ya udah deh yang simple aja. Jadi aku milihnya untuk aku pakai akte, untuk orang tua aku memakai kartu keluarga. Jadi sekali lagi yang ditranslate dan dicap notaris adalah ijazah, kemudian transkrip nilai yang di dalam transkripnya sudah ada nilai-nilai kalian, ranking-ranking kalian, dan sistem penilaian sekolah kalian. Lalu ada data kewarganegaraan yaitu akte dan kartu keluarga. Sisanya seperti study plan, personal statement, recommendation letter yang ada dari 2 orang berbeda itu diketik menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi KGSP ini nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadi yang tadi yang study plan, personal statement, recommendation letter itu semuanya diketik menggunakan bahasa Inggris, tidak perlu ditranslate dan tidak perlu cap notaris. Nah, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Cuma yang paling sering ditanyain itu tadi 7 pertanyaan itu tadi. Dan mudah-mudahan setelah aku membuat video ini, kalian yang masih bingung mudah-mudahan terjawab dengan video ini. Kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa, komen aja di bawah, nanti akan aku coba jawab lagi supaya kalian nggak bingung gitu loh. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like videonya, share juga video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat banget untuk kalian atau untuk teman-teman kalian yang ingin mendaftar beasiswa KGSP tahun ini, tahun depan, ataupun tahun-tahun setelahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.